Ya cek, kedengeran nggak teman-teman suaranya? Kedengeran nggak? Ya hari ini ada berapa nih? Ada 39 orang yang udah hadir. Ya lumayan banyak ya. Ya teman-teman pada nggak mau on cam nih? Ayo dong on cam dong. Yang bisa on cam, ayo. Karena kita udah mau mulai nih. Kita serius nih belajar nih. Ayo on cam, Olil, Jafar, terus Raymond, Ona, Mita, semuanya yang gua nggak sebutin, ayo on cam. Oh, Lala udah on cam tuh. Ayo Ulil, Lord Ulil, ayo Ulil. Ya, tahu pada malu-malu nih. On cam dapat apa? Dapat berkah insya Allah. Gimana soalnya tadi? Soalnya kan apa namanya? Ya semalam gue bikin gitu. Terus kayaknya ada yang salah nih, ada yang typo nih gue. Satu soal. Makanya tadi lu banyak yang salah. Pokoknya kalau gue lihat banyak banget yang salah atau sebagian soalnya salah, jawabannya kalian gitu, itu kayaknya ada yang typo gitu salah satu kata-katanya. Kayaknya yang ini nih. Ya, ya gak? Banyak yang salah gak di sini tadi nomor 6. Berdasarkan data di atas, manakah pernyataan yang salah? Ya, sebenarnya ini agak typo ya teman-teman, harusnya yang benar ya. Ya, gue yakin apa namanya 80% dari kalian tadi jawab benar gitu nomor 6. Cuma mungkin karena emang apa namanya guanya salah satu kata aja. Jadi awalnya tuh gue pas bikin soal itu gue pengen apa namanya bikin opsi yang salah gitu dari soal. Nah, akhirnya nggak jadi. Gue bikinnya opsi yang benar dalam soal. Nah, tapi di soalnya itu kata-kata itunya belum gue ganti. Ya soalnya seru alhamdulillah. Apalagi soal ini ya jujur ya. Ini soal 7 8 9 10 kalau kalian benar-benar ngerjainnya serius nih seru banget 7 8 9 10. Apa eh nggak hanya sekedar ngitung gitu tapi kalian juga harus dipaksa buat apa namanya eh berpikir gitu atau bernalar di mana utara, di mana barat, di mana selatan, di mana timur gitu kan. Bahkan kan mungkin kalian apa ada yang agak-agak lupa kan barat, utara, timur, selatan. Ya, yang penting kalau nomor 7 8 9 10 tuh kalian eh, lebih ketahu dulu gitu apa yang bakal kalian lakukan gitu. Jadi ingat soal fisika. Emang ada ya soal fisika tentang ini? Soal mata angin ada soal fisika. Ya nih, Ulil berdoa tuh katanya Bismillah tahun ini subtes penalaran umum nilainya 1000, amin. Ya lumbung poin ya. Jadi apa namanya? Ini bukan kemampuan yang ada sejak lahir ya, tapi emang kemampuan yang dilatih gitu. Kemampuan yang dilatih sejak belajar SBM gitu maksudnya. Seru ada hitungannya bener. Ya namanya penalaran kuantitatif dia ada hitungannya gitu. Jadi pas gua kemarin ngomong sama Babeh tuh bilang gitu. Apa namanya? Tingkatan kesulitan soal itu mungkin penalaran kuantitatif itu paling paling di bawah gitu dibandingkan dengan matematik sama PK gitu. Karena kalau kalau matematik tuh lebih ke aplikatif kan soal-soalnya gitu. Terus kalau kuantitatif tuh lebih banyak yang apa namanya ke teori gitu atau gimana kalian nyelesain permasalahan matematika.
Tapi di penalaran kuantitatif tuh kalian disuruh buat berpikir tentang sebuah data gitu, data-data analitik. Terus kalian bisa tahu gitu informasi yang paling sesuai itu yang mana gitu. Ya gua harap ya mulai sekarang tiap pertemuan semakin ada peningkatan level soalnya tuh gue tingkatin gitu, level pengerjaannya maksudnya. Jadi kalau mungkin sekarang kalian ngerjain 3 menit sampai 5 menit, mungkin minggu depan masih 3 menit atau 5 menit gitu. Terus minggu depannya lagi 2 menit. Terus di bulan Januari mungkin udah gue sesuaiin gitu sama kondisi yang sesuai sama ujiannya, sekitar 1 menit per soal. Ya, jadi latihannya mulai dari sekarang, guys. Ya, gitu ya. Bulan Januari cap-cip-cup, jangan dong. Bulan Januari kan harapannya kalian udah ada peningkatan gitu terkait dengan yang pertama bisa jawabnya itu nyaman gitu ngerjainnya. Maksudnya nggak bingung first step kalian ngerjain soal itu apa gitu. Bismillah ningkat, amin. Ya, kita buka dari soal nomor 1 nih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Selamat malam anak-anak Alfa. Gila, anak sayangan tutor-tutor nih, anak Alfa nih. Ya, jangan lupa sebelum kita mulai siapin coret-coretannya, baik itu pakai tab atau pakai pulpen, pakai pensil, pakai spidol, bebas kalian mau ngapain aja. Ya, kita mulai dari yang pertama nih. Berikut ini adalah data survei nasional yang dilakukan oleh indikator politik terkait subsidi bahan bakar minyak atau BBM yang ditunjukkan untuk kendaraan umum dan roda 2 gitu. Terus yang ini ada tabelnya gitu. Jadi ada 12,3% pendapat yang sangat setuju, yang setuju 39%, kurang setuju itu 31%, tidak setuju 12%, dan tidak tahu itu 3,6%. Gitu ya. Iya, Ulil aja kesel tuh katanya kurang teliti. Ya, kuncinya emang yang pertama tuh kalian harus teliti ngelihat fluktuasi naik turunnya grafik gitu. Yang kedua harus teliti ngelihat angkanya juga gitu. Kalau emang ada koma ataupun angka yang salah lihat, itu pasti salah jawabannya. Ya, kita mulai nih. Berdasarkan data tersebut, jika total responden pada survei tersebut sebanyak 3.000 orang gitu, 3.000 orang gitu. Responden sebanyak 3.000 orang gitu. Berapa jumlah yang menyatakan pendapat sangat setuju? Ya, dari soal ini kita bisa tahu gitu. Kita lihat mana atau berapa persentase orang yang sangat setuju. Ya, di sini yang ditanya itu sangat setuju ya teman-teman. Ingat, yang setuju tuh ada 2 gitu. Jadi yang menyatakan setuju ada 2. Yang pertama sangat setuju. Sangat setuju itu ada 12,3%. Yang satu itu cuma setuju gitu. Nggak pakai sangat gitu. Itu ada 39,9%. Ingat ya, ada 2 nih. Berapa jumlah orang yang menyatakan pendapat sangat setuju? Ya udah, berarti berapa nih? Tinggal kita lihat gitu. Hasil persentase dikalikan dengan respondennya berapa gitu. Berarti 12,3% dikali 3.000 orang gitu ya, teman-teman. Ya, ada yang bingung nggak sampai sini? Ya, jadi ketika ketika ada pertanyaan kayak gini, yang pertama tuh kalian harus objektif apa yang ditanyain di soal gitu, harus sesuai dengan hitung-hitungan kalian. Yang kedua harus lihat gitu, kalian bakalan mengalihkannya dengan yang mana. Ya, jelas ya, yang pertama 12,3%, yaitu 12,3 per 100 dikali 3.000 orang.
Ya, ini kita sederhanain yang pertama. Ya, 3.000 dibagi 100, berarti sisa 30. Berarti 12,3 dikali 30. Berapa nih? 12,3 dikali 3. Gitu ya teman-teman, cara ngitung persentase. Iya, salah ya, bukan gitu. Jadi, kalau kata Mita, tadi aku dikali 3.000, dibagi 3.000, baru dikali 100. Nah, kalau misalkan, apa namanya, dikali 100, itu kan biasanya dia pertanyaannya apa? Pertanyaannya berapa persentasenya kan? Iya gak? Kalau misalkan penghitungannya itu dikali 100 gitu. Berapa persentasenya? Kayak misalkan, ya ini kita kelarin dulu deh. Berarti ini 9, 3 kali 2, 6, 3 kali 1, 3. Berarti sekitar 369 orang. Ya, jadi jawabannya B. Gue yakin ini 90% benar. Iya, ya yang dimaksud Mita, ketika dia dikali 100%, itu biasanya dia buat nanya berapa persentase dari yang ditanyakan di soal gitu. Misalkan persentase orang yang sangat setuju itu berapa gitu. Misalkan mindset-nya kita balik nih. Misalkan pertanyaannya gini. Berdasarkan data tersebut, misalkan ya, jika orang yang menyatakan pendapat sangat setuju itu misalkan 369 orang, ya gak? Kemudian total yang responden itu ada 3.000, berapa persentasenya? Nah, baru ini per 3.000 kita kali 100%. Nah, itu ketika dia nyari nilai persentasenya. Baru kita kali 100%. Ayolah ongkem teman-teman nih. Udah pada ongkem nih. Raymond udah ongkem tuh, Lord, sungkem Lord. Ulil tuh udah pakai kacamata, Zahra, waduh. Gimana Mita? Udah ngerti belum? Mita. Aman Kak? Iya, bagus. Ya jadi gitu ya. Ketika dia yang ditanyain persentasenya baru kita kaliin 100%. Lanjut nih nomor 2 nih. Nomor 2. Berdasarkan data tersebut, jika respondennya 3.000 orang, maka selisih orang yang tidak setuju dan tidak tahu adalah, nah berarti kita harus tahu dulu nih, orang yang setuju berapa nih? Orang yang setuju. Tidak setuju dulu deh. Orang yang tidak setuju. Orang yang tidak setuju itu dia ada 12,4%. Gitu. Terus orang yang tidak tahu. Orang yang tidak tahu itu ada berapa? Ada 3,6%. Nah, untuk tahu nih, selisih dari kedua responden ini, maka kita harus tahu dulu jumlahnya itu berapa gitu. Caranya gimana? Caranya sama kayak yang tadi kita ngerjain nomor 1. Yang pertama gini, 12,4% atau 12,4/100 itu kita kali 3.000. Ya, berarti nanti kita dapat sekitar berapa nih? Ini kita sederhanain. 3.000 dibagi 100 berarti 30. Berarti nanti 12,4 dikali 30. Ya, berarti sekitar 372 orang. Ya, berarti 372 orang ini dia yang menyatakan apa? Tidak setuju. Ini tidak setuju. Terus kita cari juga nih, orang yang tidak tahu. Berarti berapa? 3,6 kok gini sih? 3,6% atau 3,6/100 itu kita kali 3.000 guys. Ya, ini kita sederhanain lagi nih. 3.000 dibagi 100 itu 30 teman-teman. Berarti nanti berapa? 3,6 itu kita kali 30. Berarti orang yang tidak tahu itu ada berapa? 108 orang. Ini berarti orang yang tidak tahu. Nah, pertanyaannya apa? Pertanyaannya berapa selisih orang yang tidak setuju dan tidak tahu? Berarti kita kurang aja kan? Berarti kita kurang aja. Kalau udah ketemu gampang ya. Tinggal kita kurang. Berarti
372 dikurang 108. Itu berapa jawabannya nih? 264 orang. Ya, gini ya jawabannya. Ya gitu. Nomor 2. Kak, kalau persentasenya dulu yang dikurang, habis itu baru dikalikan. Total responden juga bisa kan? Ya, benar kata Ulil. Cara kayak gitu juga bisa ya. Jadi kita kurang dulu persentasenya. Misalkan berapa tadi? 12,4 dikurang 3,6. Itu jadi berapa? Ini sisa 8 ya. 14 kurang 6 sisa 8. 12 11 kurang 3 berarti sisa 8,8 ya. Iya enggak? Segitu ya berarti ya. Ya, 8,8 itu per 100 kita kalikan 3.000, itu berarti nanti kita sederhanain nih. 8,8 dikali 3.000. Itu berapa berarti? 8,8 dikali 3 deh. Ini 4. Ini lebih 2. 3 kali 8 24 ya, sama juga ya. Ya. Jadi bisa seperti yang Ulil omong tuh. Ya, itu apa namanya? Itu cara kita nyari selisih ya. Jadi yang namanya selisih sebenarnya konsep dasarnya gampang. Ketika kita mau nyari selisih, berarti kita tinggal kurangin kan variabel yang satu dengan variabel yang lainnya gitu. Sesimpel itu gitu. Baru pertama kita mau nyari orangnya dulu nggak apa-apa. Pertamanya kita mau kurang persentasenya dulu itu nggak apa-apa. Yang terpenting ya yang namanya selisih itu dikurang. Ya gitu. Ada yang bingung nggak sampai sini? Raymond benar nggak Mon? Tadi Mon soal ini Mon. Benar. Ulil benar berarti Lil. Lu tadi nggak teliti di mana emang Lil? Tadi kan lu bilang lu nggak teliti ngerjain soalnya. Yang nomor berapa Lil yang nggak teliti? Yang salah yang nomor 6. Ya, yang nomor 6 yang nggak teliti itu ternyata gue. Ya Allah. Ya gitu ya teman-teman. Ya bagus deh kalau pada teliti. Kita lanjut nomor 3 nih. Kita lanjut nomor 3. Kita ke soal yang nomor 3. Berdasarkan data tersebut, manakah kesimpulan yang tepat terkait hasil survei? Jadi walaupun ini nyari kesimpulan, sama kayak mungkin bahasa gitu, PBM atau PPU. Tapi ini pada dasarnya penalaran kuantitatif gitu. Gimana kita membaca grafik, membaca fluktuasi naik turunnya data, terus kita kita cari kesimpulannya gitu. Atau kita cari pernyataan yang paling benar. Kita lihat nomor A. Sebagian besar masyarakat menginginkan tidak setuju atau kurang setuju terhadap kenaikan harga BBM. Salah ya. Justru data ini dia menyatakan bahwa sebagian besar orang itu setuju gitu. 39,9%. Jadi sebagian besar orang itu baik yang punya kendaraan umum ataupun baik orang yang punya roda 2 itu sebagian besar setuju gitu terhadap kenaikan harga BBM. Itu teman-teman. Jadi opsi A itu salah. Opsi B, orang yang tidak tahu terhadap kenaikan harga BBM lebih banyak dari yang tidak setuju. Salah ya. Orang yang tidak tahu tuh paling sedikit gitu. Yaitu cuma 3,6% gitu. Yang C kita lihat, sebagian kecil masyarakat memilih tidak setuju. Betul. Dan juga kurang setuju, ya itu juga betul. Dan sebagian besarnya lebih memilih setuju dan sangat setuju. Ya, opsi yang ini yang relatif paling benar gitu. Karena kan kalau kita lihat, kalau misalkan digabung ya, ini kan ada kata-kata dan kan. Ingat nih, setuju dan sangat setuju. Memilih setuju dan sangat setuju gitu. Ini gue tandain ini. Ya, ketika dia penggunaan dan, itu kan berarti ya penjumlahan dari keduanya kan gitu. Berarti jumlah dari setuju dan sangat setuju itu jauh lebih dominan gitu. Coba kita lihat nih. Yang setuju itu ada berapa? 39,9%.
Yang setuju 12,3. Kalau kita jumlahin itu jadi berapa? Ya ini 2 lebih 2 terus 1 10 2 ini 1. Ya sekitar 52,2% kan. Di mana 52,2% ini itu sebagian besar kan berarti. Karena dia udah lebih dari 50% gitu. Total suaranya gitu. Makanya kenapa jawaban yang C ini yang benar. Coba kita lihat opsi D. Masyarakat yang kurang setuju terhadap kenaikan BBM lebih mendominasi daripada yang lainnya. Ini juga salah. Karena yang paling mendominasi itu jelas ya, yang setuju tadi. Opsi E, sebagian masyarakat yang tidak setuju dikarenakan permasalahan ekonomi pasca resesi. Ya ini salah ya, kenapa? Ya karena dalam konteks data tadi itu nggak dijelasin kenapa orang itu lebih memilih nggak setuju. Artinya apa? Artinya si opsi E ini dia nggak objektif gitu terhadap apa yang ditanyain di soal gitu. Nggak ada di tabel, nggak ada di grafik ataupun nggak ada di di keterangan datanya gitu ya teman-teman. Kecuali mungkin kalau ada soal bacaan gitu terkait soal ini dijelasin gitu misalkan karena ya resesi ekonomi pasca pandemi gitu ataupun karena karena permasalahan keuangan dan segala macam gitu baru mungkin jawabannya bisa benar. Tapi kan ini cuma data grafik kan atau data diagram batang ya gitu ya. Dari 1 sampai 3 ada yang bingung nggak? Ada yang mau ditanyain? Oh ini banyak nih yang on cam nih itu. Oh ya. No Jafar udah dikerjain belum soal yang dipinta semalam? Udah semua, Bang. Semua ya? Waduh mantap. Sidik gimana nih perkembangannya nih di Egghead? Oh bang, Di Egghead gimana perkembangannya sekarang di Pulau Egghead? tahu bang, nungguin spoiler aja lah. Ya katanya lagi mau diserang ya, Vegapunk. Ya kasihan ya emang nih Vegapunk mau gabung ke Mugiwara nih. Mugiwara no Ichi. Ya aman ya. Ya gitu. Bagus nih. Gue yakin rata-rata kalau misalkan dengan waktu 3 sampai 5 menit pasti jawabnya pada benar semua. Coba kalau waktunya nanti agak dipercepat gitu jadi 1 menit, ya mungkin salah satu yang terpenting itu kemampuan ngebaca datanya gitu. Ya, nomor 4 nih. Nomor 4, kita masuk nomor 4. Ini mungkin nomor 4 nih tadi gue lihat lumayan banyak nih yang salah. Ada sekitar mungkin 20% atau 30% gitu yang salah. Atau bahkan 40% gitu. Berikut ini adalah data terkait kejadian bencana paling banyak di Indonesia dari 1 Januari sampai 22 Agustus. Ya ini kebetulan ulang tahun gue kemarin ya. Ini bukan gue ngadi-ngadi tapi emang data yang gue dapet segini gitu. 22 Agustus 22. Wah bagus nih. Ya benar, angka bagus. Ya terima kasih Pak Tir. Ini by the way Pak Tir nih tutor-tutor pada kangen nih. Pak Tir jarang muncul sekarang nih. Kenapa nih Tir? Habis. Tahu Pak Tir opcam nih gimana nih? Pak Tir baru sembuh sakit wah. GWF Tir. Barengan sama Kak Imam ya, sakit nih. Aduh. Ada konspirasi macam apa nih di baliknya nih? Tuh Ona juga jarang muncul tuh. Raymond menyapa tuh, "Hai Ona." Tuh. Raymond tuh kata Feli, Fatir habis hujan-hujanan sama Kak Imam. Aduh.
Ya emang minggu kemarin tutor tuh pada beberapa sakit. Kak Imam, Kak Iksan sakit. Kalau gue hampir sakit doang. Ya lanjut ya. Gue baca nih. Berdasarkan laporan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, tercatat ada 2.288 bencana alam yang terjadi di Indonesia sejak 1 Januari hingga 22 Agustus 2022. Pertanyaannya nih, berapa banyak total kejadian bencana yang bukan termasuk ke dalam wilayah dengan kejadian bencana paling banyak? Jadi berapa banyak total kejadian bencana yang bukan termasuk ke dalam wilayah dengan kejadian bencana paling banyak? Ini mungkin kalian pada agak bingung ya terkait sebenarnya apa sih yang ditanyain di soal. Menurut lu pribadi yang ditanyain di soal tuh kayak gimana? Ya gimana? Menurut lu yang ditanyain di soal tuh kayak gimana? Mungkin belibet gimana? No, yang nggak termasuk data di grafik kata Risma. Yang selain bencana di grafik. Yang pertama di jumlah semua benar 1743. Selain Jawa Barat, bukan cuma Jawa Barat ya, tapi ke 11 bencana gitu. Jadi kan kalau kalian benar. Jadi kalau kalian lihat di tabel itu ada ada banyak kota gitu di dalamnya gitu. Yang pertama ada Jabar, Jawa Barat, kemudian juga ada Jateng, ada Jatim, Jawa Timur, ada Aceh, Sulawesi Selatan, Sulsel, Riau, Sulteng, Sulawesi Tengah, Sulteng aja ya, Sulteng, Sumsel, Sumatera Selatan, Sumut, Banten, Kalimantan Selatan, Kalsel aja berarti ya. Kalsel sama ya Kalsel. Ada berapa tuh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Iya nih, by the way dari data ini mana nih yang wilayah kalian nih? Ada gak wilayah lu pada nih? Jakarta nggak ada ya, alhamdulillah ya. Jakarta nggak ada, daerah gua nggak ada. Tuh, Jakarta aman. Jateng, anak ketiga Jawa Timur berarti. Riau hadir tuh. Riau berarti rawan bencana juga ya. Kalbar, Kalimantan Barat ya berarti aman. Paling atas Jawa Barat, Sidik ya rawan ya. Ya, sebenarnya kalau dilihat dari bencana macam-macam ya. Kayak Jawa Barat. Jawa Barat tuh gempa ada, bencana longsor juga ada di selama 1 tahun ini gitu. Apalagi banjir juga ada kan kemarin sempat banjir. Bukan karena maksiat ya teman-teman, astaga. Longsor ada di Jawa Barat. Biasanya emang longsor tuh banyak di Jawa Barat, terutama ketika curah hujannya tinggi. Biasanya longsor itu terjadi pas puncak-puncak musim hujan gitu. Biasanya Desember, Januari. Desember dan Januari gitu. Kalau di Jawa Barat. Biasanya longsor tuh di ketika puncak musim hujan. Iya. Ya dari soal ini itu sebenarnya pertanyaannya gini. Ini kan total kejadian bencana ada 2.288 ya. Ada 2.288 total bencana alam gitu di Indonesia gitu. Jadi ini bukan di atas doang ya, tapi ini di Indonesia gitu. Ini di Indonesia, seluruh Indonesia gitu. Nah, pertanyaan di soal itu berapa total kejadian bencana di luar data grafik di atas gitu. Jadi caranya gimana? Ya, 2.288 ini kita kurang dengan
jumlah dari yang ada di grafik gitu. 556, 343 itu kita jumlahin. Karena apa? Karena di sini kalau kalian lihat baca, yang bukan termasuk ke dalam wilayah dengan kejadian bencana pada grafik di atas. Jadi kan pertanyaannya tuh berapa banyak sih bencana di luar data grafik di atas. Artinya wilayah-wilayah lain tuh pasti ada bencana kan. Kayak misalkan Jakarta tuh pasti ada bencana, terutama banjir awal tahun di beberapa wilayah di Jakarta gitu yang rawan bencana. Itu kan nggak ada di grafik kan. Terus kayak misalkan wilayah mana lagi nih? Wilayah Lampung misalnya, wilayah Bangka Belitung misalkan, wilayah di luar data grafik di atas tuh berapa banyak gitu. Itu kan berarti kita jumlahin semuanya. Berapa nih tadi? Ya, kalau dijumlahin itu sekitar 1.700 ya. Tadi ada yang bilang tuh. Berapa tuh? Raymond yang bilang kayaknya. 1.743 ya. Dikurang 1.743. Di mana 1.743 ini itu berapa? Total yang ada di grafik gitu. Total bencana 11 wilayah yang ada di grafik. Yang ada di grafik gitu ya teman-teman. Jadi maksud pertanyaannya tuh itu gitu. Emang kadang apa namanya kesulitan atau hots itu enggak hanya terdapat di jawaban ya, tapi di pertanyaan juga gitu. Sebaliknya banyak juga apa kesulitan jawab soal itu atau hots-nya itu, high order thinking skill-nya itu ada di opsinya gitu. Jujur tadi gua ngitung tapi angkanya enggak pas. Ya, emang enggak pas. Karena 1.700 sedangkan ini 2.288. Artinya apa? Artinya masih banyak wilayah selain yang ada di tabel yang pasti kena bencana juga gitu, simpelnya gitu. Jadi ada data di luar tabel ini yang tidak termasuk ke dalam 11 besar wilayah yang bencananya banyak gitu. Iya, jadi kalian baca ini nih. Kalian juga harus baca apa namanya keterangan data di atasnya itu. Ini tentang apa loh gitu. Jadi jangan langsung baca grafik sama baca soal, tapi baca dari atasnya juga, teman-teman. Solusi ngetes opsi bener. Jadi kalau kalian bingung apa namanya angkanya kebanyakan, kalian ngetes opsi bener. Kayak gitu juga bisa. Iya berapa nih berarti jawabannya? Jawabannya itu sekitar 545 bencana. Gitu ya teman-teman. Jadi jawabannya adalah yang A. Iya nih, soal nomor 5. Berapa perbandingan kejadian bencana antara wilayah Jawa Barat dengan Kalimantan Selatan? Ya gitu ya. Waduh, Risma buat for presiden. Waduh, ada apa nih? Waduh. Ya lanjut ya. Jadi dia nanyain gitu. Kita di ini selanjutnya aja deh ya. Kita di ini yang selanjutnya. Pertanyaan ini itu berapa perbandingan kejadian bencana antara di Jawa Barat dibanding Kalimantan Selatan? Itu berapa banyak perbandingannya gitu? Atau seberapa kali lipat perbandingan bencana yang terjadi di Jawa Barat dengan Kalimantan Selatan? Di mana di Jawa Barat ini kalau kita lihat di grafik itu ada berapa? Ya, itu ada 556 ya. Ini dibagi 50 atau banding 50. Ada yang bingung nggak? Cara ngitungnya kayak gimana kalau kayak gini? Buat nyari perbandingan. Iya bener. Pada dasarnya perbandingan itu kan sama aja pembagian kan. Dimana salah satu variabelnya itu perbandingannya nanti jadi 1 atau jadi 2. Atau pokoknya kita cari sampai ke angka yang paling
paling sederhana gitu atau angka yang paling kecil. Oke, ini kan 556 kan? Ini kita hitung aja sebelah 556 kita bagi 50. Nah, bagi ini kan sama aja perbandingan kan? Perbandingan gitu. Sama aja kayak kalian ngitung skala, misalkan ada skala 1:1000. Yaitu berarti 1 cm pada peta itu 1000 cm di jarak sesungguhnya gitu. Itu kan perbandingan. Cara nyarinya ya dibagi gitu. Sama aja kayak soal ini gitu. 556 dibagi 50. Berapa nih? Kalau kalian kalau kalian bingung agak bingung ngitung, itu sebenarnya gampang, tinggal 50 kalian tambahin aja terus 50 tambah 50. Kalau misalkan kalian bingung ngebaginya ya, tambah 50 tambah 50 tambah 50. Pokoknya sampai kalian mendekati 556 dah. Misalkan 550. Oh, ternyata sampai ke 550 tuh ada berapa kali 50? Ada 11 kali ternyata. Kalau kalian bingung ngebagi ya, kalian bisa jumlahin aja semuanya gitu. 50 tambah 50 tambah 50 tambah 50. Maka perbandingannya nanti dapat 11 kali. Berarti ini 11, ini banding 1. Ya, 11 ini dibulatkan ya, berarti dibulatkan. Gitu. Gitu ya, ada yang bingung nggak sampai sini? Tuh, jangan terkecoh juga ya sama opsi E. Opsi E itu 1:11. Kalau kalian mungkin nggak ngelihat titik 2-nya nih, atau perbandingannya, itu mungkin bakalan jawab E gitu. Ya, lebihnya tuh biarin aja. Karena kan ini nyari perbandingan kan. Gitu. Maksud perbandingan itu sebenarnya seberapa besar perbesarannya atau perkecilannya gitu. Perbesaran atau perkecilannya. Kalau kita ngomongin perbandingan, perbesaran atau perkecilannya gitu. Misalkan gini deh, gue punya duit 1.100.000 gitu. Misalkan aja nih. Misalkan gue punya duit 1.100.000. Ini duit KIBen misalkan gue. Duit gue gitu, duit Benu. Terus misalkan si Aisyah punya duit 500.000. Si Aisyah nih berarti. Ini Aisyah. Berarti perbandingan duit gue sama duit Aisyah berapa? Ya sekitar berarti berapa? 2:1 kan? Gitu. Artinya apa? Duit gue itu sekitar 2 kali lebih banyak. 2 kali lebih banyak dari duitnya Aisyah. Dari uang Aisyah gitu. Ya itu maksud dari perbandingan. Jadi perbesarannya berapa kali lipat gitu. Sama kayak gitu. Berarti apa? Kejadian bencana di Kalimantan, di Jawa Barat itu 11 kali lebih banyak gitu dibandingkan dengan kejadian bencana di Kalimantan. Gitu ya. Cara ngebaca perbandingan tuh kayak gitu. Iya, kalau misalkan lebihnya itu ke setengah, misalkan gini. Misalkan perbandingannya agak mendekat, misalkan kita ngomong duit gua itu misalkan 12.000, 13.000 deh, duit gua 13.000 gitu, 13K. Duitnya Raymond misalkan 6K gitu. Ya, misalkan kayak gini deh. Jangan deh, angkanya agak repot ya ini. Angkanya agak repot. Jangan deh, misalkan gini. Misalkan duit gue 8.000. Ya, gini deh gampang. Duit Raymond 6.000. Ya, ini kan berarti 8:6 kan. Nah, penyederhanaan ini kan nggak mungkin sampai 1 kan. Iya nggak? Ya, yang namanya kalau kita ngomongin perbandingan, kita cari angka bulat yang paling mendekati atau paling terkecil. Berarti ini kita bagi aja sama-sama, kita bagi
bilangan yang bulat dan hasilnya tuh kecil. Misalkan kita bagi 2, ini kita bagi 2. 8 bagi 2 jadi berapa? Jadi 4. 6 bagi 2 jadi 3. Ya udah, berarti perbandingan duit gua sama Raymond itu 4:3 gitu. Jadi definisi pembulatan itu ketika emang angkanya terlalu jauh gitu dari dari setengah gitu. Misalkan lebihnya 11,1. Ini kan jauh banget ya dari 12 gitu. Gitu, teman-teman. 4:3, 1,3. Iya. Kalau 1,3:1 itu agak kejauhan gitu maksudnya. Ini belum bisa disebut perbandingan karena nggak bulat angkanya. Gitu. Gitu. Siapa tadi yang nanya nih? Mita, gimana Mita? Iya, kalau lebihnya mendekati misalkan 11,5, ya itu berarti kita bulatinnya ya ke sekitar berarti berapa? 23:2 berarti, benar kata Raymond. Jangan ke 1. Karena ya ini mendekati mendekati setengah. Gitu. Ada angka cantik ya, benar, ada angka cantik. Ya, gimana Mita? Paham ya? Bagus deh, bagus. Mita orang mana Mita emang? Kena bencana gak Mita? Opsi aja mandang fisik. Iya. Biasanya emang si pembuat soal dia kemungkinan ngasih angka yang sulit itu juga jarang. Artinya apa? Artinya dia sebisa mungkin mendekati angka pembulatan gitu. Kecuali mungkin kalau matematika ya, kalau kayak logaritma, apalagi misalkan ya materi limit itu kalau koma mungkin ya, atau materi MTK lah. Tapi kalau materi yang terkait analisis data, ya kemungkinan ya pembulatan gitu. Kecuali pembuat ujian-ujian SIMAK, ujian-ujian utul ya mungkin. Orang Kalimantan Timur, waduh. Jauh juga ya Mita rumahnya. Bakal jadi ibu kota nih Mita. Mita bakal jadi orang kota. Banjar tuh Kalimantan Selatan ya, Ulil. Kalimantan Timur tuh berarti berapa? Samarinda ya kalau nggak salah. Samarinda. Ya. Tapi bahasanya bahasa Banjar ya? Bagaimana Mita? Oh, nggak punya bahasa Indo. Waduh, ya berarti merata ya. Bisa bahasa Dayak nggak Mita? Kalau Banjar bisa. Dayak enggak. Ya, kita ke nomor 6 ya. Kita ke nomor 6. Kejadian bencana di Pulau Jawa lebih sedikit dari Kalimantan dan Sumatera. Ini tipe ya, tadi harusnya jawabannya ini B ya. Tidak ada wilayah di Pulau Kalimantan yang memiliki kejadian bencana lebih banyak dari Kalimantan Selatan. Ya, jadi kalau kita lihat di soal ini, wilayah Kalimantan yang bencananya paling banyak itu cuma Kalimantan Selatan. Otomatis dia menjadi wilayah paling banyak bencana gitu. Bang Iben. Yuk. Tapi kok kalau gue mikirnya tadi kayak gini ya. Karena tadi soalnya itu yang pilihan yang salah. Jadi gue mikirnya tuh yang D ini subjektif gitu. Soalnya kayak ngadi-ngadi gitu aja. Kan nggak ada di teksnya kan yang Kalimantan yang lain kan. Makanya gue milih itu D. Hokinya benar gitu. Yang D ini sebenarnya benar. Kenapa? Karena walaupun ya, kalau nggak ngelihat itu kan, kalau lihat di tabel kan berarti kan Kalimantan kan nggak ada saingannya kan di. Nggak ada saingannya. Iya di wilayahnya dia otomatis Kalimantan. Wilayahnya nggak termasuk kan berarti. Iya. Itu. Jadi walaupun nggak ada di teks, tapi karena karena di teks cuma ada Kalimantan Selatan, otomatis wilayah lain kejadian bencananya dikit, maksudnya gitu. Yang lain mungkin lebih subjektif lagi, kayak misalkan ini
bencana yang terjadi di Kalimantan sebagian besar adalah banjir dan kebakaran hutan. Ya walaupun mungkin dalam kondisi sesungguhnya bencananya benar banjir dan kebakaran, tapi kan di teks nggak dijelasin. Ini lebih subjektif gitu. Kalau ini juga salah. Sumatera Selatan wilayah dengan kejadian bencana terbanyak. Salah juga ya. Paling banyak apa di sini? Aceh gitu. Kalau dari Sumatera. Opsi A, kejadian bencana di Pulau Jawa lebih sedikit dari Kalimantan dan Sumatera. Salah. Jawa tuh paling banyak ya. Gitu. Yang B, Sumatera Selatan wilayah dengan kejadian bencana terbanyak. Salah ya, soalnya ada Aceh, ada Riau juga sih. Ada Riau, Riau kan masuknya juga ke Sumatera kan, Kepulauan Riau, teritorinya gitu. Ya lanjut kita ke soal nomor 7 dan 10. Ini agak mikir, agak ke geografi ya dikit. Tapi ini pengetahuan umum sih harusnya. Karena kan dari SD kalian mungkin udah belajar mata angin ya, gitu. Ya lanjut ya. Kita masuk nih. Kita baca pelan-pelan soalnya. Pada sebuah bandara terdapat 4 pesawat yang akan berangkat pada waktu yang sama. Jadi berangkatnya bareng nih. Menuju lokasinya masing-masing. Berikut adalah arah dan jarak keempat pesawat tersebut. Pertama nih, kita tandain dulu deh. Pesawat A dia bergerak ke utara. Dengan jaraknya itu 300 km. Gitu ya. Terus pesawat B. Pesawat B lurus ke selatan. Berarti dia arahnya ke selatan. Dengan jarak 2 kali lebih jauh dari pesawat A. Berarti kalau 2 kali lebih jauh berapa? 600 ya. Karena 2 kali lipat dari 300. 600 km gitu, teman-teman. Pesawatnya bergerak lurus, keterangan ketiga, ke arah barat. Jaraknya itu 400 km, sorry. Opsi D, bergerak lurus ke timur. 2 kali lipat pesawatnya, berarti berapa? 800 km. Ya, ini arah-arahnya ya. Kita lihat soal nomor 7. Jika keempat pesawat telah mencapai tujuannya masing-masing, pesawat mana yang menempuh jarak paling jauh? Ya, jarak paling jauh jelas ya, opsi D. Ya, jadi pesawat D. Masih gampang ya, teman-teman. Aduh, tipe. Pesawat D. Oh, gini ya. Ya, pesawat D. Gitu. Langsung arahnya aja. Ya, gue nggak ngerti tuh jarak perpindahan sektor segala macam. Kita lihat soal nomor 8. Berdasarkan teks di atas, berapa jarak antara pesawat A dan C saat keduanya sampai tujuannya? Kita gambar ya. Kita mulai gambar deh. Ini kan misalkan bandara nih. Ini bandara. Ini misalkan bandara. Ini kita gambar dulu pesawatnya nih. Ini misalkan bandara deh gitu. Ini bandara gitu. Pesawat A dia ke utara 300 km. Berarti ini pesawat A nih. Ini tujuannya. Itu 300. Gitu ya teman-teman. Utara kan atas ya, ingat ya. Mata angin. Ini barat, ini utara, timur, ini selatan. Biasa gue nyebutnya itu boots. Boots. Barat, utara, timur, selatan. Gitu. Boots. Cuma kalau kalian terserah sih. Hal ini sebenarnya nggak perlu nggak perlu diapalin, tapi lebih ke kebiasaan aja. Karena mungkin sering nyari kiblat kan. Sering nyari kiblat.
Ya, hafal karena lagu Japar, mantep. Calon penyanyi Japar berarti. Bismillah masuk seni musik Japar ya. Japar. Ya, pesawat A ke utara 300, pesawat B ke selatan, berarti B ke selatan nih. 600 km kita bikin lebih panjang dikit. 600. Apalagi pesawat C ke barat, berarti barat sini ya, itu 400 km. Ini berarti pesawat C, ini 400. Terus pesawat D ke timur, itu paling jauh dia 800 km. Nah, yang ditanyakan jarak apa nih? Jarak pesawat A sama pesawat C kan? Berarti jarak pesawat A sama pesawat C gimana nih? Berarti jarak dari sini ke sini kan? Tek 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 tek. Mungkin lu udah pada nggak heran nih, ini cara nyari jaraknya gimana nih? Gimana teman-teman? Ya, ini Pitagoras berarti ya. Berarti ini kita nyari Pitagoras antara jarak A ke D. Berarti gimana nih jarak AC? Jarak AC itu berarti apa namanya? Ya, akar 2 aja deh gitu. Terus 300 kuadrat ditambah 400 kuadrat. Gini ya teman-teman ya. Aman ya, masih aman ya. Ya, ini pakai Pitagoras ya. Ya, Pitagoras teman-teman. Berarti berapa nih? Ya, sebenarnya ini Pitagoras apa namanya? Istimewa ya, di mana hubungannya itu 3, 4, salah satunya lagi sisi miringnya itu pasti 5 gitu. Gitu. Jadi berapa nih? 300. Berarti 9 nolnya 4 ya, 90.000 gitu berarti kan. 400 berarti 16.000. 160.000 malah ya. Ya berarti nanti sekitar 250.000. Ya, akar dari 250.000 itu sekitar berapa? 500 km. Gitu ya teman-teman. Jadi jarak A ke C itu 500 km. Gue gambar ulang nih. Ya. Berarti ini 500 km. Gitu ya teman-teman. Ada yang bingung nggak sampai sini? Kenapa tiba-tiba Pitagoras Kak gitu? Iya, sebenarnya kan apa namanya pertanyaan di sini ini. Ketika mereka sampai tujuan nih, saat si A sama C sampai tujuan, jadi dia nggak ngomongin waktu sampainya jam berapa segala macam perpindahan, enggak. Dia ngomongin ketika dua-duanya sampai tujuan, berapa jarak antara titik A ke C. Berarti kan anggaplah di sini ada bandara, di sini ada bandara nih. Di sini ada bandara juga, bandara, di sini bandara juga kan berarti jarak antara bandara A ke bandara pesawat C ketika dua-duanya sama-sama nyampe itu berapa gitu. Ya, jadi dalam soal ini dia sama sekali nggak ngomongin waktu kapan berangkatnya lah, jam berapa, maksudnya jam detiknya tuh berapa, nyampenya tuh jam berapa, kecepatannya berapa, percepatannya berapa, itu nggak ditanyain dalam soal ini. Yang ditanyain, ini pesawat terbang nih, A ke utara, B ke selatan, C ke barat, D ke timur, mereka nyampe deh gitu. Dengan jarak yang beda-beda. Mereka nyampe, nah setelah mereka nyampe, maka jarak antara pesawat A ke C itu berapa? Berarti kan jarak titik mereka berhenti kan. Gitu. Jadi dia nggak ngomongin sama sekali tentang percepatan. Gitu. Siapa tadi yang nanya nih? Ya, Azam. Gimana, Zam? Masih bingung nggak, Zam? Dikit sih Bang, gara-gara kata jarak kan, kalau jarak biasanya jarak total tempuh gitu sih Bang. Clear-nya di situ aja sih. Ya, mungkin kalau ada kata-kata jarak tempuh atau waktu tempuh, itu mungkin
pertanyaannya bakal berbeda, tapi kan di sini dia ngomongnya jarak doang gitu, Zam. Iya, benar. Oke, Kalau Bang, aman, ngomongin Bang. ya jarak tempuh, waktu tempuh itu kan berarti ngomonginnya udah sesuatu yang relatif kan gitu. Artinya ngomongin kecepatan segala macam. Nah, kalau soal penalaran analitik di sini, analitik kuantitatif dia nggak nyampe ke sisi itu gitu. Dia cuma ngomongin gimana kita menggambarkan pernyataan ini menjadi mata angin gitu. Mantap, Azam. Terus nomor 9, berdasarkan teks di atas berapa jarak antara pesawat B dengan pesawat D? Ya ini juga sama ya berarti. Ini juga sama berarti yang ditanyain. Jarak dari A, B ke D gitu kan. Berarti berapa ya? 68. Berarti B ke D ya. B ke D, jarak BD itu sama dengan 600 kuadrat ditambah 800 kuadrat. Berarti berapa? Ya 160.000 ditambah 8 ya 84. Berarti 360.000 tuh. Ya. Berapa nih? Berarti Bang Iben. Hah? 6 pangkat 2 mah 36. bener. Iya, 6 kali 6 16, gila. Keren banget gua. 36 ya, astaga. Ya 640.000. Biasa kalau udah soal-soal terakhir sepeleng gua nih. Berarti jadi berapa nih? Jadi 1.000.000 ya? Ya, jadi 1.000.000. Ya, berarti berapa nanti 100 km gitu. Jawabannya adalah yang ya gitu ya. Soal nomor terakhir nih. Berdasarkan teks di atas mana pernyataan yang nggak tepat? Jarak A dengan jarak pesawat B adalah 900 km. Benar nggak? Benar ya. Dari ujung A ke B berarti 900 nih, gue gambar ulang deh. Berarti di sini tadi ya. Ya, anggaplah ini bandaranya, terus ini dia ke atas ini A 300. Terus ini ke B 600 km. Terus ini ke C ini 400 km. Ini ke D paling jauh 800 km. Ya A ke D berarti dari sini ke sini ya. Berapa nih? Ya berarti 600 tambah 300. Berarti A ke B itu jaraknya 600 tambah 300. Gampang ya, guys. Ya, Mon. Tuh. Emang lu kalau mau ngambil sosum, ngambil jurusan apa, Mon? Kalau tahun ini kan tahun 2022 kan ngambilnya kriminologi kan. Kriminologi. Ya, tapi kan udah tobat, jadi nggak mikir lagi buat tahun depan. Kalau saintek berarti apa kalau saintek? Nggak tahu, kalau saintek sih masih nggak tahu sih. Kayaknya sih rumpun kesehatan sih. Yes. Rumpun kesehatan. Raymond FMIPA. Kata-kata paten. Ya Raymond tuh disuruh tobat tuh sama anak sosum tuh katanya tuh. Raymond tobat. We got Michi. Iya, Michi. Demi Michi. Iya, Michi. Lu kenal Michi berarti, Mon? Udah lama? Tahu Michi. Gue bingung loh, anak inkubasi pada banyak yang kenal gitu. Nah, ini jawabannya B ya. Ya. Karena di sini jarak C ke D itu berarti berapa? 800 tambah 400 ya. Berarti 1.200 km gitu. Jadi jawabannya B. Gitu ya. Amin, semoga ya kita doa bersama ya, semoga semuanya pada keterima di PTN. Baik itu SNM, bukan SNM berarti ya, SNBP kali ya, Seleksi Nasional Berbasis Prestasi, Seleksi Nasional Berbasis Tes, SNBT, sama
SNBM berarti ya, Seleksi Nasional Berbasis Ujian Mandiri. SNBP, Seleksi Nasional Berbasis Prestasi. Oh. Kalau yang mandiri apa mandiri? Mandiri. Oh ya, kalau mandiri mah nggak ada, namanya ujian mandiri doang. Mandiri tergantung PTN masing-masing ya. Ya walaupun 10 soal tapi hari ini lumayan mantep ya. 10-nya juga. Nggak bikin pusing, nggak bikin gumoh. Nggak terlalu banyak teks, tapi lumayan lumayan bikin kita bernalar gitulah soalnya. Iya. Ada yang mau nanya nggak sampai sini nih, teman-teman? Ayo Ona, semangatin teman-temannya Ona nih, Ona Senpai nih. Ini pada hambanya Ona soalnya, hambanya si Ona nih. Ya. Ada yang mau nanya sampai sini? Cek. Wah, ini banyak nih yang on-cam nih. Gue baru pada ngeliat mukanya nih, kayak Reza, gue baru pertama kali ngeliat nih Reza. Reza lagi di Void Century kayaknya nih si Reza nih. Kayaknya saya emang anak alternativa banyak yang Opel lovers nih. Abad kekosongan. Iya. Udah, ada yang mau nanya sampai sini? Ya, gue seneng banget malam ini. Lumayan rame, lumayan banyak yang on-cam. Dimana di awal tadi ada 39, sekarang sisa 38. Berarti cuma 1 orang yang udah out Zoom. Mungkin kebelat kencing. Positive thinking gue. Ya. Risma termasuk gue baru pertama kali ngeliat. Cuma yang lain banyak yang belum gue lihat. Harus. Risma dari mana Risma? By the way. Dari Semarang, Bang. Oh, dari Semarang. Waduh. Kota yang belum gue kunjungin berarti Semarang. Ona nih kayaknya background zoom-nya nggak berubah nih dari pertama kali masuk Ona. Ya. Kalau nggak ada mungkin itu aja. Besok berarti mulai kelas reguler ya. Iya sih reguler. Besok gua agak lupa jadwalnya. Sabtu. Iya besok paling ramai berarti ya. Hari Sabtu tuh. Ya. Semoga pada lolos semua nih teman-teman. Ya kalau nggak ada yang mau nanya, mungkin itu aja gue tutup ya. Ya, itu aja dari gue. Jangan lupa minggu depan mungkin levelnya gue ningkatin gitu. Maksudnya levelnya gue tingkatin tuh mungkin waktunya gue agak cepetin. Semakin cepet Januari mungkin udah mulai 1 menit nih. Iya. Itu aja dari gue. Makasih semuanya nih udah datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banget, men. Ya,